Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Rektor yang sudah berkomunikasi dengan saya beberapa waktu yang lalu bahwa beliau izin karena sedang berada di Blitar dan sekitarnya. Oleh karena itu beliau mewakilkan beberapa pimpinan wakil rektor yang hadir dalam kesempatan ini. Oleh karena itu terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan Universitas Sumatera Utara serta Sivitas Akademika yang sama-sama kita hormati, pimpinan dari UIN Sumatera Utara, Pak Wakil Rektor, tentu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan teman-teman dari PWI, baik dari PWI Pusat maupun PWI Provinsi yang hadir dalam kesempatan ini, para nadir, para pendukung acara yang dalam kesempatan ini Bank Sumatera Utara, Bank Sumut, Bank Mega Syariah, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Pak Asro, Pak Dr. Asro, matur sembah nuwun tadi sudah mengikut sama-sama berdoa kepada kita. Wabil khusus saya sampaikan terima kasih Pak Agus, Pak Son sebagai panitia penyelenggara hari ini, dan para duta wakaf yang insya Allah dalam waktu sesaat lagi akan kita kukuhkan, dan para mahasiswa, para peserta acara ini yang insya Allah semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Izinkan dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sambutan sekaligus sedikit paparan, tapi kalau diterus-teruskan paparannya bisa 30 halaman. Oleh karena itu saya singkat-singkat saja nanti. Pertama tentu saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih pada para perguruan tinggi yang ikut hadir dalam kesempatan ini, yang tadi sudah disampaikan satu persatu. Terus lagi aja pakai ini. Terus tentu yang pertama saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya pinjem mic-nya anu aja, mic-nya MC. Nah, sudah cukup di sini aja. Jadi yang pertama tentu kita harus bersyukur kehadirat Allah. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena kita bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur saja itu harus kita syukurin. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit orang-orang itu yang bisa bersyukur, dan yang sedikit itulah ciri khas dari pemenang. Tidak ada ceritanya pemenangnya itu lebih banyak dari yang kalah, tidak ada. Tidak ada ceritanya imamnya lebih banyak dari makmumnya, tidak ada Pak Imam. Imam itu ya sedikit dibanding dengan makmumnya. Tidak ada prosesor yang lebih besar dari komputernya, tidak ada. Tidak ada mesin yang lebih besar dari mobilnya, tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses, maka pastikan kita menggunakan konsep syukur. Lain syakartum la azidannakum. Pasti nambah itu pasti. Nanti tanya ke Bu Yuli,
lamnya itu lam apa di la azidannakum itu lamnya beda-beda lagi itu, ya. Ya. Berbeda dengan la'allakum tattaqun, lamnya di situ berbeda dengan la azidannakum, sama-sama lamnya punya makna yang berbeda antara la'allakum dan la azidannakum. Nanti tanya Pak Wakil Ketua MUI maupun Pak Wakil Rektor. Ya. Itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua, kita itu bersyukur karena apa? Karena hati kita dipertautkan dengan perwakafan. Oh belum. Nah, hati kita dipertautkan dengan perwakafan. Tidak semua orang hatinya terpaut dengan wakaf. Ada orang yang begitu dengar kata wakaf, paling minta sumbangan nih. Begitu. Tapi kalau kita, alhamdulillah, terutama adik-adik sekalian, para milenial, mulai dari muda sudah kenal dengan wakaf. Dan wakaf itu pasti terkait dengan kesejahteraan, pasti. Wakaf itu pasti terkait dengan dakwah. Dakwah itu tidak hanya mengajak kebaikan dalam bentuk pidato, ceramah dan seterusnya, tapi bisa juga lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa perbuatan. Kalau umat ini, bangsa ini punya sentra-sentra perwakafan, dan itu bisa mengangkat, membebaskan kemiskinan dan seterusnya, itu dakwah yang luar biasa daripada setiap hari dikasih ayat, kasih ini dan seterusnya, tetapi umatnya masih miskin terus. Ya. Dakwah pasti terkait dengan martabat, harga diri sebagai bangsa, harga diri sebagai umat ini terangkat karena kita sudah punya mesin produksi sendiri, engine untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri, sehingga kita bukan dikategorikan sebagai kelompok duafa, peminta-minta itu. Dan wakaf pasti terkait dengan masa depan yang tadi Pak Wakil Rektor UIN sudah menyampaikan bahwa masa depan itu baik masa depan yang sekarang di dunia ini dalam time frame yang sama yaitu di dunia, maupun masa depan dalam arti pindah frame, yaitu baik frame dunia maupun frame setelah kematian kita, dua-duanya kita dapat. Itu. Yang ketiga, kita bersyukur karena hati kita dipertautkan dengan pendidikan. Pendidikan itu pasti terkait dengan ilmu. Tidak ada ceritanya pendidikan tidak terkait dengan ilmu. Pendidikan itu pasti terkait dengan manusia. Saya belum melihat ada, taruhlah, peserta didik yang diusu ini selain manusia. Mungkin ada jin dan setan, tapi kita tidak tahu, belum didaftar sebagai anggotanya. Tapi paling tidak pasti terkait dengan manusia. Yang ketiga, pasti terkait dengan bangsa. Pendidikan itu pasti. Masa depan bangsa ya tergantung dari masa depan pendidikan, dan pasti terkait dengan masa depan pula. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersyukur, dan masih banyak nikmat yang lain, tetapi yang jelas nikmat itu kadang-kadang putus, kadang-kadang terputus. Terputusnya nikmat itu untuk mengingatkan, sebenarnya breakingnya itu, putusnya itu untuk mengingatkan. Salah satu contoh, pada hari ini kita mungkin terbebas dari sariawan. Ya, padahal sariawan itu mungkin hanya 1 hari 2 hari, tetapi dengan 1 hari 2 hari ini, dan tidak ada ceritanya orang sariawan itu dirujuk ke rumah sakit, ya, kecuali orang sariawannya ketabrak, begitulah itu baru dirujuk ke rumah sakit itu. Tapi sekedar mengingatkan, lamanya kita sehat bebas dari sariawan itu jauh lebih lama daripada kena sariawan. Sehingga kalau kita pernah belajar limit matematika, mestinya ada di sini anak-anak yang paling tidak pernah SMA kan. Di SMA kan kita diajari limit. Kalau limit seper X, X-nya menuju 0, sangat kecil sekali, maka hasilnya adalah tak berhingga. Tapi kalau tidak pakai limit seper X, X-nya 0, tidak bisa dihitung itu, tidak bisa didefinisikan. Jadi kalau hanya seper X, X-nya 0, berapa hasilnya? Tidak bisa didefinisikan, karena 1 dibagi 0 tidak ada.
Karena kalau satu dibagi 0 itu jawabannya tak beringat, 0 kali tak beringat lain lagi jawabannya, berarti sama dengan 1. Ya kan, 1 dibagi 0 sama dengan tak beringgal, berarti kalau begitu 0 kali tak beringgal sama dengan 1 dong. Karena kalau 4 dibagi 2 sama dengan 2, karena 2 kali 2 4. 10 dibagi 5 sama dengan 2, karena 5 kali 2 sama dengan 10. Nah sekarang kalau 1 dibagi 0 sama dengan tak beringgal, apakah 0 kali tak beringgal sama dengan 1? Enggak. Oleh itu baru teruji, terbukti kalau pakai limit. Mendekati 0 artinya kecil sekali, maka jawabannya adalah tak beringgal. Dari situlah maka nikmat Allah itu tak beringgal, karena breakingnya itu terputusnya hanya sangat sedikit dibanding dengan sifat continuousnya itu. Oleh karena itu saya ambil dari Ibnu Athaillah, malam ya'rif qadran ni'am biwujudaniya arafa biwujudi fuqdaniya, bahwa nikmat Allah itu akan terasa besarnya nikmatnya itu pada saat terputus itu. Terus lagi, ini tadi sudah, terus lagi. Nah ini bersyukur karena kita ini bisa berkhidmat di perguruan tinggi. Teman-teman perbankan yang mendukung perguruan tinggi itu ikut membantu perguruan tinggi, sama dengan ikut di dalam perguruan tinggi itu. Karena apa? Karena tadi itu perguruan tinggi itu pasti terkait dengan ini, sehingga apa? Dan terkait dengan mempersiapkan orang-orang yang soleh. Sehingga tadi malam saya ceritakan pada saat Nabi Sulaiman ketemu dengan semut yang sedang berbaris, Nabi Sulaiman merintahkan, mendengar perintah dari kepala semut itu, pimpinan semut, kamu hati-hati, kalau tidak kamu nanti terinjak oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman faham tentang bahasa itu. Disitulah Nabi Sulaiman langsung fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa kecil karena faham tentang bahasa binatang itu. Tapi yang menarik adalah ungkapan dari Nabi Sulaiman itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadiyas sholihin. Dan masukkanlah ya Allah, ujungnya itu pada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah perguruan tinggi itu hakikatnya ingin mencetak orang-orang yang soleh gitu. Karena apa? Karena yang bisa mempertahankan USU ini hanya orang-orang baik. Kalau di USU ini isinya orang-orang yang tidak baik, selesai USU itu. Demikian juga di perguruan tinggi yang lain, atau di rumah tangga. Kalau rumah tangga itu isinya orang-orang yang tidak baik, bubar juga rumah tangga itu. Atau juga di bangsa dan negara ini, kalau bangsa dan negara ini isinya orang-orang yang tidak baik, bubar juga negara dan bangsa ini. Nah panjenengan adalah termasuk orang yang disiapkan, yang diyakini bisa melanjutkan urusan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu saya tulis di situ, the future is yours. Masa depan ada di tangan panjenengan semua. L'avenir est à vous. Masa depan ada di tangan anak-anak muda. Yang tua-tua ini nanti selesai dengan sendirinya. Itu. Terus Mas. Jangan matikan cahaya orang lain, tetapi perbesar cahaya kita sendiri. Ya. Ini prinsip dasar toleransi. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, orang lain bisa melakukan sesuatu, terus kita larang-larang, tidak boleh. Ya, biarkan. Tapi kita harus bisa membuat sendiri yang jauh lebih besar lagi. Itu. Terus lagi. Lah, kita semua punya kewajiban untuk membesarkan USU atau termasuk universitas lainnya, UIN dan seterusnya. Karena kemungkinannya 3. Kemungkinan yang pertama, USU yang sekarang yang sudah bagus ini, kalau kita tidak hati-hati, bisa berubah menjadi apa? Menjadi RIP University, RIP University, Rest in Peace University. Yang tadinya luar biasa, akhirnya mati. Karena dilanjutkan oleh pengelola-pengelola yang tidak baik. Banyak perguruan tinggi top akhirnya habis. Ya, saya menyebutnya RIP University, Rest in Peace University. Atau menjadi apa? Stunting University. University yang tidak naik-naik, ya gitu-gitu
gitu aja gitu. Ya kan, gitu-gitu aja. Sejak dulu kala ya gitu aja, stunting. Tetapi tentu kita ingin USU, UIN, Al-Wasliyah, UNU Sumatera Utara atau siapa lagi yang hadir dalam kesempatan ini menjadi develop university, universitas yang terus tumbuh berkembang demikian dan seterusnya. Terus lagi, ini pengantar. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, kalau kita ingin menjadikan universitas kita sebagai develop university, tidak hanya universitas, usaha kita pun juga harus terus berkembang. Maka mau tidak mau kita harus punya pemikiran-pemikiran yang sifatnya lintas generasi. Jangan hanya pemikirannya pas kita menjabat saja, jangan. Pada saat saya menjabat saja harus baik, tetapi baiknya hanya pada saat saya menjabat. Tidak boleh. Dia tidak akan tahan lama. Tetapi pemikiran-pemikirannya harus lintas generasi. Siapapun nanti akan melanjutkan, insya Allah akan baik. Tetapi tidak cukup hanya pemikiran, tapi harus punya aset. Punya aset. Asetnya pun juga tidak hanya besar sekarang saja, tetapi habis begitu berikutnya lagi. Tapi asetnya adalah aset yang tahan lama. Orang sering menyebutnya itulah dana abadi, itulah endowment fund, atau bahasa aslinya adalah wakaf. Bahasa aslinya wakaf yang diterjemahkan menjadi endowment fund, di bahasa Indonesia kan dana abadi. Sehingga apa? Sehingga untuk menyiapkan dana abadi itu tidak bisa di kegiatan yang sifatnya eventual atau sifatnya sukarela, tidak bisa, karena ini menyangkut masa depan. Oleh karena itu perguruan tinggi, organisasi apapun termasuk organisasi keagamaan itu harus disengaja ya. Jadi membuat dana wakaf atau dana abadi atau endowment fund itu disengaja, memang sengaja. Jadi bukan kadang-kadang ngasih, kadang-kadang enggak boleh, karena menyangkut masa depan. Baik sekali lagi masa depan dalam time frame di dunia ini ataupun masa depan dalam time frame nanti setelah kita meninggal dunia. Terus lagi, terus ini contohnya. Kita sering terkagum-kagum universitas top di dunia seperti yang sebelah kanan itu adalah Oxford University, punya dana abadi 97 triliun. Atau kita terkagum dengan Stanford University, punya data 397 triliun. Sekarang mungkin sudah tambah lagi, demikian dan seterusnya. Tapi jangan lupa, universitas-universitas top dunia itu dulu ngambilnya dari ini, dari Universitas Al-Qarawiyyin yang ada di Maroko, yang dia berdiri tahun 859 atau 900 Masehi. Terus dilanjutkan lagi oleh Al-Azhar, ini ada alumni Al-Azhar di sini. Tahun 100 tahun berikutnya, baru setelah itu 200 tahun berikutnya dicontoh oleh yang namanya Oxford, 600 tahun berikutnya dicontoh oleh yang lain-lain. Kita lupa ini, sehingga apa? Sehingga kita ikut mendirikan endowment fund, tapi ruhnya lepas. Ruhnya lepas. Yang kita contoh adalah endowment fundnya, boleh, tetapi kita ngambilnya tidak sama ruhnya. Kita ambil hanya badannya saja, ruhnya hilang. Tapi kalau kita ambil wakaf, itu kita ambil seluruhnya, pohon itu dengan akar-akarnya, dengan ruhnya sekalian kita ambil. Oleh karena itu sekali lagi, bismillah lah. Adik-adik sekalian sekarang menjadi generasi milenial, itu akan menjadi motor-motor di dalam menggerakkan perwakafan itu. Terus lagi aja. Ini contoh. Ini contoh. Sama-sama tahu ada dulu namanya LPDP, yang sekarang juga ada macam LPDP itu. Itu kisahnya, saya mohon maaf banyak, mudah-mudahan tidak
tidak selalu urusan diri sendiri. Jadi ceritanya simpel. Setiap tahun kita kumpulkan 4 triliun, 5 triliun di waktu kementerian itu, akhirnya terkumpulnya 16 triliun menjadi dana abadi pendidikan. Waktu itu saya belum kenal wakaf, sehingga namanya masih dana abadi pendidikan wakaf. Terus kita lanjutkan lagi, yang sekarang sampai dana untuk beasiswa ke luar negeri S2, S3 dan seterusnya termasuk dalam negeri ya dari dana abadi pendidikan LPDP itu. Terus kita kembangkan lagi, akhirnya masuk di perguruan tinggi. Masuklah di ITS. Setiap tahun ITS berwakaf 20 miliar. Siapa yang diwakafin? Yang diwakafin adalah seluruh sivitas akademika ITS. Sehingga seluruh akademika ITS sudah punya boarding pass pada saat dia masuk ke alam barzakh. Sudah punya tabungan pada saat masuk di alam barzakh. Nyaman, ada, dapat. ITS dapat dia. Itu seperti orang Aceh Habib Buga, setiap orang Aceh pergi haji dapat 4 juta rupiah karena ada wakafnya Habib Buga yang sekarang ada di Mekah, dikelola menjadi aset yang luar biasa. Diikuti oleh IPB berwakaf 200 miliar, dananya dipakai hasilnya ya untuk IPB lagi. Diikuti oleh ITB, meskipun ITB pesennya tidak boleh disampaikan, Pak saya mau Pak berwakaf tapi jangan disampaikan. Beliau berwakaf berapa? 300 miliar. Tapi tidak boleh disampaikan. Lah, what next? Apakah USU akan mengikuti jejak yang mulia ini? Atau pakai mikir-mikir dulu? Atau apa? Please, silakan. Avec plaisir, dengan senang hati. Panjenengan mau ngikutin monggo, tidak mengikutin monggo. Tugas kami adalah menyampaikan, dan saya yakin, kita semua yakin, panjenengan semua yakin, USU adalah kumpulan orang-orang baik. Maka insya Allah nanti akan dibuktikan dengan MOU, surat kerjasama, akan menjadi peserta cash wakaf link sukuk berikutnya lagi. Tepuk tangan untuk USU. Ya. Lah, saya titip pesen, tidak ada kaitan dengan wakaf ini langsung, tapi metode belajarnya perguruan tinggi itu yang harus kita kembangkan adalah formula ini, formula tesis, antitesis, sintesis. Itu yang menyebabkan dinamika pemikiran yang ada di kampus, sehingga kampus itu tidak monoton, tidak stuck. Kelemahan kita itu kalau ada sesuatu yang baik itu tetap dibiarkan aja tanpa ada ditantang dengan kebaikan baru, sehingga sifatnya apa? Statis. Sampai di urusan kebangsaan kenegaraan pun juga kita cenderung statis. Kampus tidak punya atau belum punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang menantang terhadap sesuatu tesis. Padahal ilmu itu berkembang dari adanya tesis, di challenge dengan antitesis, muncullah sintesis. Dari sintesis itu ada pemikiran baru, dan itulah inovasi dan seterusnya itu. Maka perguruan tinggi harus mengembangkan pola pikir baru. Mestinya ini bukan pola pikir baru, tetapi harus ditumbuhkan lagi semangat critical thinking, tetapi bersamaan dengan itu respectful thinking. Karena kadang-kadang orang sering mengkritik tapi dia hilang respeknya. Tapi kita tetap mengkritik dan tetap memberikan penghormatan. Terus, nah, oleh karena itu kita berharap di kampus-kampus itu lahir para expert dan seterusnya. Terus lagi. Nah, USU kita harapkan menjadi penyemai perguruan tinggi yang lain pun juga gitu. Penyemai the power of we. Membangun kebersamaan, menjahit di antara kekuatan anak bangsa ini. Jangan dikotak-kotakkan, akhirnya kita menjadi kelompok yang fragmented, tetapi justru harus terintegrasi. Terus lagi aja, habis ini selesai saya cepetin. Oleh karena itu enggak kembali sebelumnya, ya, dicepetin terlalu cepat tadi itu. Oleh karena itu saya pesan salah satu value, karena perguruan tinggi tidak hanya menanamkan kemampuan berpikir saja, critical thinking semata, tapi ada value, ada nilai.
Salah satu nilai diantaranya adalah nilai integritas. Integritas ini yang paling mahal, integritas itu. Integritas itu kalau bahasa terjemahnya steadfast, adherence to a strict moral or ethical code. Jadi keteguhan di dalam berpegang urusan moral, ya, dan etika. Ini yang sering lemah, sering muncul. Begitu kena urusan yang pragmatis semata begitu, urusan etika moral lepas. Etika moral itu, itulah integritas itu. Nah, kita ingin perguruan tinggi membangkitkan kembali yang terkait dengan moral etik itu, keteguhan di dalam membangun moral etik. Tanda-tandanya ada kadang-kadang perguruan tinggi yang mengalami penyimpangan dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak ingin itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, cara membandingkan apakah orang itu integritasnya tinggi atau tidak, saya menggunakan pendekatan mafhum mukhalafah. Ya, lawannya aja itu dapat. Terus lagi aja. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kita mendorong betul perwakafan itu. Karena semuanya pada tahu bahwa kalau kita sudah meninggal, putuslah amal kita kecuali sedekah jariyah au ilmun yantafa'u bih au waladin sholihin yad'ula. Itu. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini memang untuk menciptakan anak-anak yang soleh. Goal utamanya anak yang soleh. Tetapi anak yang soleh itu tidak mungkin dapat kalau tidak ada ilmunya. Ilmu yang bermanfaat tidak mungkin dapat kalau tidak ada sarana prasarana yang bisa dipakai publik. Itu rentetannya begitu. Sedekah jariyah itu bimana wakaf itu. Terus saya cepetin. Terus Mas, sudah ini, jadi ini bagian dari satu lingkaran ini. Terus lagi aja. Akhirnya ini. Kenapa kita punya keyakinan bahwa ujungnya itu orang soleh, dan orang soleh itu yang bisa mengelola dunia ini? Karena Qur'annya bilangnya begitu. Qur'annya bilang gitu. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Bahwa sungguh telah kami tulis dalam Zabur, sudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Itu. Jadi yang bisa ngelola universitas ini hanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bisa kalau ada sedekah jariyahnya, kalau ada ilmunya, baru dia jadi ini. Saya kira itu, dan saya ingin memberikan apresiasi secara khusus. Siapa qori tadi itu? Ini RMO. Mana qori Mas siapa tadi itu? Mana qorinya tadi? Saya ingin memberikan apresiasi secara khusus pada Mas qori tadi itu. Nanti kita kasih hadiah khusus. Saya kasih hadiah khusus. Mana Mas qorinya? Ada Mas qorinya tadi. Mas siapa tadi itu? Mas qori. Ya. Oh, kuliah, ya. Mahasiswa mana? Mahasiswa USU kan? Jurusan apa? Agama Islam. Teknik. Jurusan teknik apa? Elektro jangan-jangan. Berarti sama dengan saya. Teknik industri. Nanti Ibu Warek nitip, saya ingin memberikan beasiswa kepada dia. Ya. Itu. Dia anak yang luar biasa. Membaca Al-Qur'annya itu bukan hanya suara yang indah, tapi dia masukkan dalam hati. Jadi ungkapan suaranya ini cerminan dari dalam hatinya. Sehingga kalau kita mendengarkan dengan hati pula masuk. Tapi kalau kita mendengarkannya hanya dengan telinga tidak dapat. Karena frekuensinya tidak sama. Jadi orang membaca dengan bacaan ada perasaan hati, sehingga keluar dia rasanya, dan kita terima dia, ya dengan hati terbuka pula, maka masuk. Kalau tidak masuk. Sama dengan anak-anak muda yang mengungkapkan rasa cintanya kepada pasangannya, tapi kalau hatinya dia tidak menerima, tidak membuka
untuk menerima ungkapan rasa cinta itu paling dianggap gini aja, paling basa-basi. Ya, tapi kalau kita terima dengan bahasa hati pun juga ini, maka dapat. Coba panjenengan remind kembali ayat yang dibaca yang terakhir tadi itu, Al-Munafikun ayat 10, ya kan? Itu kan, ya Allah, kalau engkau bisa menunda sedikit saja kematianku, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, ya, aku akan bersedekah supaya aku dikelompokkan pada orang yang soleh. Kan gitu tadi itu. Jadi sedekah itu dijadikan bargaining untuk bisa menunda sedikit kematian. Artinya apa? Sedekah itu punya nilai yang luar biasa sampai dijadikan sebagai bargaining. Luar biasa, sehingga bisa dikategorikan orang soleh. Sehingga dari situlah saya yakin, kami yakin, kita yakin, tidak ada ceritanya orang soleh itu pelit, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya profesor pelit, profesor baik tapi pelit, tidak ada ceritanya. Dokter baik tapi pelit, tidak ada ceritanya. Karena rumusnya tidak ada. Rumusnya itu mesti orang soleh itu mesti dermawan, mesti dermawan. Sehingga ngecek orang baik atau tidak gampang, pelit atau tidak. Pelit belum memenuhi syarat. Itu aja. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, wakaf Gusti Kampus yang ke-13 di Universitas Sumatera Utara dan diikuti oleh berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, saya nyatakan resmi dibuka.